Semangat pagi teman-teman semua, semangat pagi untuk nasional luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation in Car. Dan bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya YK, YEKA atau biasa dipanggil dengan YK. Dan kali ini saya akan membahas tentang VTube, nyaingin YouTube atau sejak dahulu kala, sejak lama itu sudah banyak bertebaran bisnis-bisnis baru yang menjual kesuksesan perusahaan-perusahaan besar di dunia ini. Kalau zaman dulu itu kita kenal ada Facebook gitu ya. Kemudian ada satu aplikasi yang bilang kalau kita buka Facebook itu setiap kali buka Facebook itu Mark Zuckerberg tambah kaya. Kalau ikut aplikasi ini, kita buka aplikasi itu kita bisa ikutan dapat duit. Dengan skema seperti itu dia menjaring banyak orang, dan akhirnya gitulah. Kemudian ada lagi WhatsApp. WhatsApp ini semakin kita sering bertukar pesan, itu ownernya yang sekarang juga Mark Zuckerberg itu bertambah kaya. Kalau ikut di aplikasi ini, sama-sama sosial media, sama-sama bertukar pesan ini kita pengguna bisa mendapatkan uang. Jadi lebih enak dan lain-lain. Mereka mencoba memasuki sebuah logika berpikir yang baru kepada kita dengan memanfaatkan apa yang sudah ada dan besar. Misalnya Gojek. Saya pernah dapat ceramah Gojek ini ketika kita buka aplikasi, misalnya kita pesan Gokar gitu. Drivernya buka aplikasi Gojek, kita penumpang buka aplikasi Gojek, sekian menit itu Gojek bisa bertambah kaya. Kalau saya bilang ya dari mana? Tidak seperti itu kawan. Perputaran uang untuk menjadi kaya. Ini ada sebuah fenomena yang bisa dibilang tidak baru, mencoba mempelajari algoritma YouTube. Yang YouTube ini mereka bilang ownernya YouTube pastinya tambah kaya, pasti jelas karena dia yang membuat bisnis ini atau aplikasi ini. Kemudian konten kreator dibayar berdasarkan view atau iklan. Kemudian yang lihat nggak dapat apa-apa, tapi kalau join di VTube, kita yang lihat iklan, kita yang dapat duit. Sebuah paradigma yang sah-sah saja dilontarkan, diutarakan untuk menjadikan ini skema bisnis yang terlihat bagus. Artinya begini teman-teman, saya jelaskan sedikit mengenai YouTube. YouTube ini ada 3 komponen besar yang mempengaruhi bagaimana dia bekerja. Pertama adalah konten kreator. Konten kreator, saya nggak bisa dibilang sebagai konten kreator lah ya. Saya kebetulan menyuarakan aspirasi atau pendapat saya melalui media YouTube. Tapi let's say orang-orang yang mengklaim dirinya adalah YouTuber misalnya, dengan konten-konten apapun itu, baik itu yang drama, prank maupun yang memasak lah, DIY apalah gitu-gitu ya. Kemudian ada yang namanya penonton ini orang yang melihat YouTube. Saya adalah salah satu penggemar berat YouTube. Saya nonton YouTube itu setiap hari berjam-jam, tentunya dengan konten-konten yang saya sukai. Kemudian yang ketiga adalah investor atau komersil atau perusahaan yang ingin mengiklan di platform YouTube dengan target market yang tertentu seperti itu. Jadi sangat wajar ketika kita suka nonton konten-konten yang let's say berbau bisnis, maka iklan-iklannya adalah yang berbau bisnis atau trading forex atau memasak atau politik. Itu semua akan diberikan iklan-iklan sejenis itu yang kita sukai. Itu cara bekerja
ads di sosial media. Nah, tentunya sudah menjadi tujuan bagi semua pemasang iklan adalah bukan hanya tentang iklannya ditonton oleh orang, tetapi ada konversi di sana. Semakin banyak yang menonton, kemudian ada persentase yang mengklik iklannya, kemudian ada yang melakukan penjualan, mereka melakukan follow up, dan akhirnya let's say adalah closing, entah itu pembelian produk atau registrasi atau apapun itu, ada konversi untuk ke closing rate misalnya. Ini yang terbukti bagus di YouTube sehingga masa iklannya menjadi lebih banyak dan terus bertambah seperti itu. Nah, yang sedang dikerjakan oleh VTube itu adalah mencoba disrupt perusahaan yang sangat besar ini dengan iming-iming kita yang menonton iklan itu juga mendapatkan bagian dari pendapatan yang harusnya diterima oleh YouTube dan konten kreator. Tidak salah konsep berpikirnya, sah-sah saja seperti ini, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah berhati-hati. Berhati-hati seperti apa? Pertama adalah konsep bisnisnya. Konsep bisnis ini, ketika Anda dibayar untuk mengklik iklan, maka pemasang iklan akan menjumpai conversion rate atau closing rate yang sangat rendah. Bisa jadi mendekati 0 karena semua penonton iklannya itu adalah hanya berorientasi kayak pay per click misalkan. Jadi saya nonton iklan untuk saya dapat duit, bukan untuk menonton iklannya, tertarik dan juga kemudian menghubungi si pemasang iklan. Bukan seperti itu. Ketika tujuannya berbeda, maka conversion rate-nya akan sangat rendah. Dan sangat mustahil untuk orang yang memasang iklan dan conversion rate-nya rendah kemudian untuk repeat order. Dan ini sangat berimbas, sangat berdampak kepada kelangsungan bisnisnya. Mau seberapa lama Anda dengan skema bisnis seperti ini? YouTube pun tidak tiba-tiba ada iklannya, tidak tiba-tiba konten kreator ini mendapatkan AdSense. Itu pun baru-baru saja, let's say 10 tahun ke belakang misalnya. Di awal dia membuat community, membuat environment yang kondusif sehingga pemasang iklan tertarik untuk memasang iklan di sana. Jadi konsepnya organiknya seperti itu. Ini yang mau coba dibuat anorganiknya oleh VTube. Memang dia bilangnya adalah gratis, pendaftarannya gratis, tidak perlu bayar, dan semakin banyak nonton iklan Anda dapat VIP, Anda dapat poin, itu bisa ditukarkan ke bintang 1, bintang 2 dan seterusnya. Tetapi ketika Anda mulai terjun ke dalam bisnisnya, Anda akan direkomendasi untuk melakukan pembelian VIP daripada terlalu lama. Kalau yang skema free, kemudian untuk mencapai 12 VIP itu membutuhkan waktu let's say 40 hari. Kalau Anda beli VIP, Anda bisa langsung earn VIP dan let's say bisa dicairkan. Kemudian ada jenjang karirnya, let's say mungkin ada sponsoring bonus dan lain-lain. Itu standarnya multi level marketing. Dan yang menggelitik bagi saya adalah skema bisnisnya. Ayo teman-teman, kita lebih pandai, tidak mengambil gampangnya, tidak mengambil mudahnya. Kita tutup mata dengan apa yang ada di balik itu, tetapi kita hanya menelan mentah-mentah apa yang dikatakan oleh let's say para marketing atau referrer dari siapapun, dari apapun produknya atau bisnisnya. Kita telah lebih dalam, logis tidak, kemudian kelangsungan bisnisnya seberapa lama. Apalagi let's say perusahaan baru, ya harusnya kita lebih membelalakkan mata untuk perusahaan yang baru berdiri, karena perusahaan konvensional pun itu sangat rentan untuk kebangkrutan di perusahaan yang baru berdiri dibanding perusahaan yang sudah let's say sudah 10 tahun berdiri.
eh, saya tidak pernah bisa bilang ini scam, ini tidak, karena scam ini akan terjadi ketika sudah gagal bayar, dan gagal bayar itu adalah ujung dari berakhirnya skema bisnis tersebut. Kalau saya kemarin-kemarin mereview beberapa bisnis yang let's say saya anggap negatif misalkan, dan semua orang teriak-teriak emang ada yang dirugikan, belum ada. Ketika Anda menunggu ada yang dirugikan, tentunya itu sudah menjadi hal yang terlambat, itu sudah kasep, terlanjur. And it's okay. Maksudnya gini, akhir dari semua ocehan saya, bukan saya melarang Anda ikut bisnis-bisnis seperti ini, tetapi sadarilah resikonya. Ketika Anda bisa menerima resikonya, Anda bisa menerima profitnya, penghasilannya, pendapatannya dengan legowo, dengan enak. Resikonya apa? Let's say lah, duitnya habis, hilang. Ketika duit itu hilang dan Anda tidak nangis dan hidup Anda bisa normal dengan kehilangan uang itu, it's okay Anda bermain. Ini adalah bagian dari spekulasi. Spekulasi tidak pernah salah. Spekulasi itu sah-sah saja, asal ada porsinya. Saya yang menjadi sedih adalah ketika banyak orang mengalokasikan cukup banyak uang di sebuah bisnis yang tidak jelas dan berakhir scam. Sudah berapa banyak orang-orang menderita seperti itu, dan bisnis-bisnis ini muncul satu demi satu lagi dan lagi, membodohi masyarakat kita. Dan masyarakat kita memang mudah dibodohi, logikanya disentil sedikit saja, nggih gitu kan. At the end, terserah Anda join tidak join, tidak ada urusan dengan saya, uang-uang Anda. Dan saya cuma berbagi pendapat saya, menurut kacamata saya, bisnis seperti ini biasanya tidak berlangsung lama. Sadari resikonya, ketika Anda bisa menerima resikonya, silakan join dengan proporsional. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, thank you.